Politik emang nggak ada agamanya ya. PKS pun mantap dukung menantu Jokowi. Apalagi ini, ceritain dong Bang. Jadi baru aja PKS ngambil keputusan yang agak lain nih, di mana mereka menyatakan dukungan buat Bobi Nasution di Pilkada Sumatera Utara. Keputusan ini diambil setelah pernyataan dukungan sebelumnya sempat direvisi. Kalau beberapa bulan lalu, kita mungkin nggak pernah bayangin PKS mau gabung dan dukung mantunya Jokowi. Nggak usah jauh-jauh deh, belum lama ini aja PKS masih vokal tuh ngeritik politik dinasti. Tapi sekarang malah mereka menjilat ludah sendiri dengan mendukung yang mereka bilang dinasti itu. Apalagi tahun-tahun sebelumnya, kepikiran juga nggak PKS bakal ambil jalan politik ini. Soalnya dulu kan PKS adalah representasi umat, sementara Jokowi dan kubunya berada jauh di seberangnya. Bahkan mungkin simpatisan mereka juga yang nyebut Jokowi PKI. Jadi dengan dukungan ke Bobi Nasution ini bikin kita sadar kalau politik ini emang nggak ada agamanya. Emang alasan PKS dukung Bobi apa katanya? Jadi PKS ini awalnya emang ngasih sinyal buat dukung Edi Rahmayadi. Tapi syarat-syarat yang diajuin katanya nggak kunjung dipenuhi sama dia. Dimana selama 2 bulan Edi dikasih kesempatan buat mencari partai lain yang bisa berkoalisi. Tapi dia nggak bisa penuhi itu, bahkan setelah minta perpanjangan deadline 2 kali. Ya udah gara-gara itu PKS pun mulai jalin komunikasi sama Bobi Nasution. Karena memang di Sumut calonnya ada 2 doang. Setelah bertemu, Bobi pun katanya menerima 9 proposal keinginan PKS apabila dirinya menjadi gubernur Sumut. Salah satu poinnya ialah Bobi harus menjalankan program-program keumatan sebagai salah satu pilar pembangunan di Sumut. Dewan Pakar PKS rame-rame mengundurkan diri. Nah, mudah-mudahan ini juga jadi sebuah alat muhasabahnya PKS. Jadi kalau bikin malam ini PKS bikin muhasabah akbar. Wah, itu mantap kali. Yuk kita lihat videonya ya. Dari Peace Channel. Bismillahirrahmanirrahim. Pernyataan sikap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini Senin tanggal 26 Agustus 2024, kami bersama 28 orang anggota Dewan Pakar yang pada mulanya masuk PKS karena kami meyakini bahwa Partai Keadilan Sejahtera adalah partai yang istiqomah dalam memperjuangkan perubahan Indonesia yang lebih baik. Dan sampai pada pemilu 2024 yang lalu kami masih berjuang bersama Partai Keadilan Sejahtera. Menyikapi perkembangan yang terjadi saat ini terkait dengan sikap politik Partai Keadilan Sejahtera, yang pertama bergabung dengan Kim yang melaksanakan pilpres atau mengikuti pilpres dengan licik, curang, dan brutal. 2. PKS saat ini mendukung Bobi Nasution di Sumut, yang berarti melanggengkan politik dinastinya Jokowi. 3. Dalam pilkada kepala daerah yang akan berjalan beberapa waktu yang akan datang, Partai Keadilan Sejahtera kurang mendengar mayoritas aspirasi rakyat, tetapi keputusannya terpengaruh oleh kepentingan elit partai dengan tidak begitu mendengarkan aspirasi mayoritas rakyat daerah tersebut. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, bersama ini kami menyatakan untuk mengundurkan diri dari keanggotaan Partai Keadilan Sejahtera. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala meridhoi niat baik kita demi kepentingan bangsa negara Indonesia yang kita cintai ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Jenderal Sunarko ya yang di tengah-tengah yang bicara tadi itu salah satu dari Dewan Pakar yang ini kalau 1 2 3 4 5 10 ya 15 barangkali ada ya yang menyatakan mengundurkan diri dari Dewan Pakar PKS. Sekedar untuk diketahui saja, Dewan Pakar PKS itu adalah orang-orang tokoh-tokoh hebat yang berada di luar PKS dan kemudian diajak oleh PKS menjadi Dewan Pakar. Jadi tidak ada cerita melamar jadi anggota Dewan Pakar tuh nggak ada. Tempo hari saya pernah ditawari juga, diminta juga jadi Dewan Pakar tapi di level Jawa Barat.
saya tahu diri lah, saya tidak sebaik orang-orang PKS itu orang-orang yang jauh lebih hebat dari saya. Anggapan saya begitu. Jadi kalau saya jadi anggota Dewan Pakar, wah salah tempat itu. Jadi saya menolak dengan hormat ya tempo hari. Nah ini saya kira juga demikian sama. Pasti semua ini orang-orang yang diminta oleh PKS, terutama DPP PKS ya, untuk menjadi pakar-pakar. Kalau pakar fungsinya apa? Ya mereka yang tahu di wilayah masing-masing. Jenderal Sunarko misalkan dari TNI tentu tahu persis mengenai intelijen, mengenai perkembangan, mengenai ada segala macam lah ya. Itu harusnya masukannya betul-betul diterima. Kan kita pernah menayangkan sebelumnya ada masukan yang bocor PDF ya, beberapa halaman, 3-4 halaman lah, masukan-masukan kajian-kajian dari Dewan Pakar PKS yang tergabung dalam Forum Peduli PKS yang itu sangat detail, sangat rinci dan sangat masuk akal. Tapi rupanya katanya informasinya itu tidak disikapi dengan tepat oleh elit-elit PKS. Nah itu yang kita pertanyakan ya. Mohonlah saya kepada senior-senior, guru-guru, banyak guru-guru saya di PKS juga, berikan pemahaman yang bisa masuk di nalar publik gitu. Bukan dalih-dalih yang kemudian ujungnya melakukan pembelaan ya, atau melemparkan kesalahan ke pihak lain. Kan ada indikasi begitu, atau mencari-cari alasan gitu. Kan pertanyaan kita bukan kenapa tarik dukungan dari Anies, tapi kenapa Anda gabung dengan Kim Plus. Nah, itu soalnya. Tapi ini menjadi di sisi lain menjadi sebuah peluang lagi jika benar PDIP batal mengusung Anies diganti Pramono Anung, maka PKS bisa masuk lagi nih, aman, Anies Sohibul Iman. Kalau daripada kasus ya, Kamil Suswono atau Rakus, mending aman gitu. Nah saya masih berharap, walaupun kalau kata sahabat saya ini, siapa tadi yang bilang ya, aduh kelewat nih, insting saya katanya, feeling saya ini di injury time PKB yang akan mengusung Anies Baswedan. Boleh jadi juga itu. Kenapa? Baru kemarin Anies memberikan apresiasi kepada Caimin. Apa tadi pagi ya? Terima kasih, mantap sekali ya, kurang lebih gitulah ya redaksinya, ketika tahu bahwa Caimin terpilih kembali secara aklamasi menjadi Ketua Umum PKB. Itu diberikan apresiasi yang besar oleh Anies Baswedan. Saya kira itu nyata. Dan PKB di sisi lain mengatakan bahwa kami tidak akan sepenuhnya bersama-sama juga dengan Kim Plus. Karena pilkada itu faktor lokalitasnya begitu tinggi, akan disesuaikan. Tentu partai harus mengusung yang elektabilitasnya tinggi, yang kemungkinan keterpilihannya tinggi. Nah, jangan kemudian seperti yang terjadi di Kim Plus. Ridwan Kamil sudah jelas-jelas makin kesini malah makin repot itu. Ya, rekam jejaknya, jejak digitalnya dibongkar oleh para netizen. Bagaimana dia sering menghina-hina warga Jakarta. Buktinya banyak lah ya. Mungkin nanti di video lain kita tampilkan. Tapi kita nggak fokus ke Ridwan Kamil. Hanya saja kalau Ridwan Kamil diusung oleh Golkar yang kursinya lebih kecil dari PKS, tapi dari Golkar lah yang jadi gubernurnya, calon gubernurnya, dan PKS yang lebih besar justru jadi wakilnya, itu yang tidak masuk akal. Kecuali elektabilitasnya tinggi. Nah soalnya kan Ridwan Kamil tidak tinggi, apalagi setelah dibongkarnya oleh para netizen kemarin. Jangan-jangan nyungsep abis itu Ridwan Kamil ya. Nah ini lagi-lagi peluang, kesempatan, silakan dimanfaatkan oleh PKS ya. Kita dengar di Jawa Barat Ahmad Saihu dengan Ilham Habibie. Presidennya akhirnya turun gunung. Dahsyatnya gue itu luar biasa ya. Padahal tempo hari kita pernah dengar Pak Ahmad Saihu pernah ditawari kemudian menolak karena saya akan menjadi panglima tim pemenangan pilkada seluruh Indonesia. Tapi kalau sekarang berubah pikiran lagi, ya mongo-mongo saja kan. Wah, itu kan kekuasaan bapak-bapak yang ada di sana. Sayang sekali berarti Haru Suwandaru tidak maju ya. Atau ada pertimbangan Kang Haru akan dimajukan ke Pilwalkot Bandung. Nah itu boleh lah, keren juga lah ya. Nanti kita lihat dinamikanya yang makin seru ini.
Nah, sahabat SZ, menyimak lagi ke sini. Kejutan-kejutan akan terus bertubi-tubi berdatangan ya. Dan kita harus siap menyikapinya dengan baik, dengan cermat. Jadi, yuk kita saksikan sama-sama. Kalau Anies dijegal oleh PDIP gimana? Nggak apa-apa, nggak ada masalah. Kalau Anies ternyata, kenapa nggak masalah? Karena peluang lain masih ada. Satu misalkan, nah, yang tadi nih, Hanura akan mencari jalan lain, mengumpulkan partai-partai non-seat, dan itu bisa terkumpul 8,1%. Masih bisa berlayar. Kalau Anies gagal dengan PDIP, kemungkinan lainnya, Anies akan diambil lagi oleh PKS. Jadi pasangannya kembali Anies Sohibul Iman. Ini juga barang bagus. Kalau ternyata Anies tidak diambil lagi oleh PKS, gagal dikumpulkan oleh Hanura, dari pilkada tanpa Anies di Jakarta, nggak apa-apa juga. Orang baik akan selalu mendapatkan tempat terhormat. Dan yang terpenting bagi kita, Anies akan terus memberikan kontribusinya dimanapun dia berada. Saya meyakini itu.